Halo, saya Rafidah Kalistianingrum dengan ujung NPM 158 dari anggota kelompok 4 kelas 6E. Pada video ini, saya akan membahas mengenai stakeholder media dan organisasi kepariwisataan dalam penyelenggaraan event. Pembahasan pertama terkait media. Apa itu media? Media merupakan pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau regulasi konten media terkait penyelenggaraan event, seperti media massa, influencer, regulator, dan masyarakat. Media ini ibarat sebagai pengeras suara yang menghubungkan dan membuat suatu event dapat dikenal oleh publik. Industri event sendiri banyak menerbitkan informasi melalui media baik cetak maupun elektronik. Selanjutnya, ada jenis-jenis media sebagai stakeholder dalam penyelenggaraan event. Yang pertama, ada media cetak. Media cetak adalah media komunikasi massa dalam bentuk lembaran kertas yang berisikan tulisan dan gambar yang dicetak. Contohnya ada koran, majalah, flyer, banner, dan brosur. 2. Media partner. Media partner adalah media yang secara resmi dapat diajak bekerja sama untuk mempublikasikan event secara konsisten sebagai bentuk simbiosis mutualisme antara pihak penyelenggara event dan juga media. Dengan adanya media partner besar seperti Kompas, Detik, CNN, dan stasiun TV seperti RCTI mampu memberikan nilai tambah dan kepercayaan publik bahwa event tersebut besar dan kredibel. 3. Media digital. Media digital adalah sarana komunikasi yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan sebuah informasi atau konten kepada audiens. Biasanya media ini memberikan sebuah tampilan informasi melalui foto, video, maupun tulisan. Media digital diantaranya terdapat website, blog pribadi, media sosial yang mencakup Instagram, Facebook, X, LinkedIn, dan juga TikTok. Lalu ada platform streaming yang mencakup YouTube, Instagram Live, dan juga TikTok Live. Lalu selanjutnya ada Google Ads. Nah, biasanya media digital ini selalu menampilkan teaser video, countdown, dan juga konten interaktifnya dalam sebuah media sosial. Lalu apa saja sih peran media sebagai stakeholder dalam penyelenggaraan event? Yang pertama ada promosi. Dalam konteks ini, promosi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menarik perhatian peserta dan memastikan kesuksesan event tersebut dengan melibatkan berbagai taktik untuk menarik perhatian audiens target dan mendorong peserta untuk menghadiri event dan ikut serta dalam kegiatan yang diadakan. Yang kedua, branding. Dalam event, branding ini berupaya untuk menciptakan citra yang kuat dan konsisten untuk event tersebut sehingga pengunjung akan mengingatnya dan merasa terikat dengan nilai yang disampaikan dari event tersebut. Branding juga bukan hanya tentang logo, tetapi juga tentang bagaimana pengalaman yang diberikan selama event berlangsung. Ketiga, informasi. Informasi dalam event merupakan aspek penting untuk memastikan peserta dan audiens mengetahui semua hal yang perlu mereka ketahui sebelum, selama, dan setelah acara. Informasi yang tepat akan membantu peserta merasa lebih siap dan terlibat. Informasi yang diberikan biasanya berupa tanggal, waktu, lokasi, agenda acara, pembicara, maupun pengisi acara. Lalu biasanya juga berisikan tentang bagaimana cara mendaftar, lalu ada biaya tiket atau cara pembayaran. Organisasi kepariwisataan dalam event mengacu pada lembaga, badan, atau kelompok yang bertanggung jawab atas pengelolaan, promosi, dan juga pengembangan sektor pariwisata yang terkait dengan penyelenggaraan event. Dan organisasi ini berperan dalam mendukung industri event melalui berbagai strategi seperti pemasaran destinasi, penyediaan infrastruktur, dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pembahasan pertama yaitu ada organisasi kepariwisataan nasional. Yang pertama itu ada pemerintah yang meliputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu ada Dinas Pariwisata Daerah, ada Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Kesehatan. Yang kedua ada Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang diwujudkan peran aktifnya sebagai badan usaha perhotelan, restoran, rumah makan, dan jasa pangan yang bersatu dalam satu wadah. Biasanya peranan ini dilakukan dalam mengakomodasi sebuah jasa perhotelan dan juga restoran makan dalam sebuah event. Selanjutnya ada Asosiasi Perjalanan Perusahaan Indonesia atau ASIPA. Selanjutnya ada Asosiasi Perusahaan Impresariat, di mana merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan artis maupun seniman, olahragawan Indonesia maupun asing.
Lalu ada Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, di mana sebagai objek wisata yang berupa tempat atau keadaan alam, tata hidup, seni budaya, serta peninggalan sejarah bangsa dan perwujudan ciptaan manusia yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Dan yang terakhir ada Masyarakat Pariwisata Indonesia, di mana peron serta masyarakat ini menempati posisi penting dalam pembangunan kepariwisataan nasional dengan menyumbangkan dharma baktinya dalam sektor pariwisata yang sangat berharga. MPI ini merupakan hasil reformasi di bidang pembangunan pariwisata yang diprakarsai oleh Forum Dialog Pariwisata atau FDI. Lalu selanjutnya ada organisasi kepariwisataan dalam bidang regional. Yang pertama ini ada ASEAN Tourism Association atau ASEANTA, di mana ASEANTA ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan pariwisata antar negara-negara ASEAN. Yang kedua ada ASEAN Association of Conservation and Visitors. BURANS adalah suatu asosiasi kepariwisataan yang bergerak di bidang pengembangan dan pembinaan usaha konservasi di kawasan Asia. Yang ketiga ada ASEAN Permanent Committee on Tourism, di mana merupakan salah satu bagian dari perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bergerak dalam bidang kepariwisataan. Dan yang terakhir ada AHRA atau Asian Hotel and Restaurants Association, di mana ini merupakan perhimpunan hotel dan restoran di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir ada peran penting dari organisasi kepariwisataan dalam penyelenggaraan event. Yang pertama itu ada memberikan izin dan regulasi terkait event, terutama jika event tersebut berskala besar. Yang kedua, menyediakan panduan yang berstandar operasional untuk memastikan event sudah sesuai dengan kebijakan pariwisata daerah dan nasional. Yang ketiga, membantu mempromosikan event melalui platform resmi pariwisata tersebut seperti website, media sosial, ataupun jaringan mitra. Yang keempat, memastikan aksesibilitas ke lokasi event seperti transportasi dan juga akomodasi. Yang kelima, bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyediakan fasilitas apa saja yang dibutuhkan seperti pusat informasi wisata, pelayanan kesehatan, dan juga keamanan. Yang keenam, membangun kolaborasi antara penyelenggara event dengan pelaku industri seperti hotel, restoran, agen perjalanan, dan atraksi wisata lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih.